Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata atau Prabu Siliwangi, tiga juga dikenal sebagai Ratu Jayadewata, lahir 1401 di Kawali Ciamis. Beliau memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, 1482-1521. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana. Yang kedua ketika ia menerima tahta kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uanya saat menikahi Putri Kentring Manik, putri dari Prabu Susuk Tunggal. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa kerajaan Sunda dan Galuh, kemudian dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Tindakan pertama yang diambil oleh Sri Baduga setelah resmi dinobatkan jadi raja adalah menunaikan amanat dari kakeknya, Wastu Kancana, yang disampaikan melalui ayahnya Dewa Niskala. Isi pesan ini bisa ditemukan pada salah satu prasasti peninggalan Sri Baduga di Kebantenan. Isinya semoga selamat. Ini tanda peringatan bagi Rahyang Niskala Wastu Kancana. Turun kepada Rahyang Ningrat Kancana, maka selanjutnya kepada Susuhunan sekarang di Pakuan Pajajaran. Harus menitipkan ibu kota di Jayagiri dan ibu kota di Sunda Sembawa. Semoga ada yang mengurusnya, jangan memberatkannya dengan dasa, calagra, kapas timbang, dan paredongdang. Maka diperintahkan kepada para petugas muara agar jangan memungut bea, karena merekalah yang selalu berbakti dan membaktikan diri kepada ajaran-ajaran. Merekalah yang tegas mengamalkan peraturan dewa. Selain itu juga, Sri Baduga Maharaja membangun jalan-jalan dengan pengerasan bebatuan untuk memudahkan sarana niaga darat. Sri Baduga Maharaja memimpin selama 39 tahun. Masa itu adalah masa ke-16. Sri Baduga Maharaja memimpin kerajaan dengan sangat baik, adil, dan bijaksana. Sri Baduga Maharaja juga dikenal sangat toleransi terhadap agama, terutama agama Islam. Beliau membebaskan anak-anaknya untuk memilih keyakinan. Gelar Siliwangi berasal dari kata silih dan wangi, yang berarti pengganti yang mengharumkan nama kerajaan Sunda Galuh atau lebih dikenal dengan kerajaan Pajajaran. Gelar Siliwangi juga pernah diberikan kepada Niskala Wastu Kancana. Sri Baduga Maharaja menikahi 1. Nyai Ambet Kasih Putri, Ki Gedeng Sindang Kasih dari Kerajaan Surantaka, ibu kotanya Desa Kedaton, sekarang di Kecamatan Kapetakan Cirebon, dan dikaruniai 3 orang putra-putri, yaitu 1. Banyak Catra, Banyak Cotro atau Kamandaka. 2. Banyak Ngampar, Gagak Ngampar. 3. Nhai Ratna Pamekas, Retna Ayu Merana. 2. Sri Baduga Maharaja juga menikahi Nyai Subang Larang murid dari Syekh Kuro. Diceritakan Sri Baduga memeluk agama Islam sebagai syarat utama menikahi Nyai Subang Larang dan dikaruniai 3 orang anak, Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, Kian Santang. 3. Sri Baduga Maharaja menikahi Kentring Manik, Atai Mayang Sunda, adalah putri dari Prabu Susutunggal dan memiliki 2 orang anak, Surawisesa, Surosowan 4. Sri Baduga Mahara menikahi Ratu Raja Mantri Putri dari Prabu Gajah Agung Raja Sumedang Larang dan memiliki 4 orang anak. 1. Pangeran Sunan Arya pada 2. Pangeran Jagatra membangun daerah wilayah Sunda Kalapa, Pangeran Jayakarta. 3. Pangeran Santang Pertala mendirikan nagara di Tanjung Kuning. 4. Pangeran Grendeng Sastra di daerah Pawenang Wado. Sri Baduga Maharaja juga menikahi Nyai Aci Putih, memiliki 1 orang anak, Nyai Lara Bedaya. Kegiatan perdagangan masa kepemimpinan Sri Baduga Maharaja dengan Malaka sampai ke Kepulauan Maladewa
naskah Kitab Waruga Jagat dari Sumedang dan Pancakaki Masalah Karuhun Kabeh dari Ciamis yang ditulis dalam abad ke-18 dalam bahasa Jawa dan huruf Arab Pegon masih menyebut masa pemerintahan Sri Baduga ini dengan masa gemuh Pakuan, kemakmuran Pakuan, sehingga tak mengherankan bila hanya Sri Baduga yang kemudian diabadikan kebesarannya oleh raja penggantinya dalam zaman Pajajaran. Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi dalam Prasasti Tembaga Kebantenan disebut Susuhunan di Pakuan Pajajaran, memerintah selama 39 tahun, 1482 sampai 1521. Ia disebut secara anumerta Sang Lumahing, Sang Mokteng, Rancamaya karena ia dipusarakan di Rancamaya.